Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan orderannya semakin hari semakin bertambah. Oke teman-teman, di sini ya saya akan sharing-sharing ya teman-teman gimana cara membangun toko online yang bisa ngomset ya, bisa profit, bisa menghasilkan ya teman-teman. Jadi di video-video saya sebelumnya saya cuma bicara tentang teknis, yaitu cara jualan di Shopee, khususnya di Shopee. Sekarang saya akan teman-teman mau cerita ya gimana caranya kita sebagai seller atau orang yang masih pemula mau bangun toko sampai bisa ngasilin atau sampai ngomset ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum berjualan di marketplace manapun, misalkan jualan di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, di Blibli, atau di TikTok ya, teman-teman harus perhatikan dulu nih, teman-teman mau jualan apa. Jadi teman-teman ketika mau buka toko, teman-teman udah ada pandangan nih produk-produk apa yang mau dijual. Produk ini banyak macamnya teman-teman. Ada produk yang musiman, misalkan ya sekarang musim hujan atau teman-teman mau musim kayak haji ya, oleh-oleh haji, itu bisa. Tapi kalau produk musiman itu produk yang biasanya sih cuma laris pada musim tertentu atau waktu tertentu. Yang kedua, biasanya ada produk yang repeat orderannya tinggi. Misalkan kita mau jualan kosmetik. Jadi biasanya kalau kosmetik itu ketika produknya habis biasanya langsung beli lagi kalau produknya cocok. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu nih produk-produk yang misalkan teman-teman mau orderannya semakin tiap hari stabil atau tiap bulannya stabil, maka teman-teman bisa pakai produk yang repeat order. Misalkan kosmetik tadi ya. Yang kedua bisa pakai yang kebutuhan sehari-hari ya. Misalkan kebutuhan sehari-hari itu misalkan ATK, alat tulis kantor, atau kayak makanan, itu bisa. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu produk-produk yang mau dijual. Teman-teman nanti bisa masuk ya atau bisa cek di Google Trend juga produk yang 1 bulan ini atau 3 bulan ini produk apa yang lagi tren. Jadi teman-teman bisa bersaing ya atau bisa menjual produk tersebut. Oke teman-teman, langkah-langkahnya gimana mas cara membangun toko dari awal? Kan sulit mas, saya gaptek nih, saya masih pemula. Kan banyak tuh di kolom komen yang masih pemula, yang masih gaptek, yang masih bingung mau jualan apa. Teman-teman bisa ini ya. Oke teman-teman, di sini saya tulis ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama teman-teman, yang pertama kita harus bangun toko ya. Jadi teman-teman ketika sudah sudah punya produk mau jualan apa dan teman-teman sudah kontak ke supplier dan suppliernya bisa diajak kerjasama, teman-teman nanti langkah awalnya yaitu bangun toko ya. Jadi di sini sangat penting sekali untuk langkah awal teman-teman. Jadi bangun toko. Bangun toko di sini sampai terjual laris itu bervariasi ya. Ada yang bisa 1 bulan udah ada penjualan, ada yang sudah 3 bulan, ada yang sudah 1 tahun baru laris, ada yang sudah 2 tahun baru merasakan gimana profitnya. Teman-teman ini sesuai jadi tiap orang itu beda-beda ya. Misalkan kita startnya sama di titik yang sama, jadi tiap orang itu hasilnya pasti beda. Jadi teman-teman yang ketika berjualan di online shop atau dimanapun ya, teman-teman harus tetap melangkah, tetap harus berproses, belajar ya. Kuncinya belajar konsisten ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu optimasi toko. Setelah bangun toko, misalkan dari upload produk, terus upload video, terus desain toko atau apa gitu ya. Langkah yang kedua yaitu optimasi toko. Optimasi di sini yaitu mendesain atau mengatur atau mempercantik suatu toko. Biasanya dalam optimasi ini dalam optimasi gambar, optimasi tampilan toko, tampilan produk, video atau apapun ya, kayak judul produk ini masuk di optimasi toko. Jadi teman-teman di sini capek banget ya. Jadi di awal di sini teman-teman ketika riset kata kunci atau desain foto produk itu sangat capek teman-teman. Dilakuin 1 persatu ya. Jadi uploadnya itu 1 persatu ya, dari
riset judul, riset desain produk, terus deskripsi, terus sampai mengupload itu dilakuin satu persatu. Ini sangat capek sekali teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, kalau masih pemula atau yang sudah lama jualan, pasti di awal ini sangat capek. Tapi teman-teman, ketika optimasi ini sudah berhasil, sudah banyak dan sudah sudah bagus, maka ini nanti kita bisa memetik hasilnya. Tinggal memetik hasil di sini teman-teman. Jadi capeknya di sini sudah terkurang atau sudah impas ketika kita sudah sudah ada penjualan atau sudah ada ngomset di sini. Jadi kita harus kita cuma capeknya di awal aja. Ketika sudah jalan, maka kita tinggal menikmati aja. Oke, yang ketiga yaitu promo ya. Setelah optimasi ini sudah matang, toko kita sudah siap untuk dipromoin, maka yang ketiga ini kita harus beriklan ya. Di sini ada ads di sini yaitu iklan ya teman-teman. Jadi misalkan di Shopee bisa iklan atau promo ya, promo ke sosial media yang lain, bisa di Instagram, di TikTok atau di YouTube bisa. Jadi langkah ketiga ini sangat penting juga ya teman-teman. Ketika toko kita sudah jadi sudah bagus semuanya, maka kita harus promo ya. Baik ada yang gratis yang saya sebutkan tadi dan juga yang berbayar, yaitu pakai iklan yang ada di marketplace sendiri. Oke, yang keempat ya, setelah belikan teman-teman harus evaluasi nih. Jadi teman-teman ya, urutannya itu setelah berikan misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiap minggu atau tiap bulan kita harus evaluasi. Oke, iklan ini atau promo produk ini kurang efektif nih. Kenapa nih? Kok bisa begini? Misalkan kliknya banyak nih, yang klik banyak tapi gak ada closing. Jadi kita harus evaluasi. Kenapa gak ada closing? Mungkin dari segi harganya kurang kompetitif, atau dari segi kata kuncinya itu kita menembak kata kunci yang persaingan harganya udah kompetitif dan udah berdarah-darah. Jadi kita bisa nanti ubah dengan kata kunci yang lain. Oke, jadi evaluasi ini sangat penting ya buat kemajuan toko online kita ke depannya. Yang terakhir Yang terakhir yaitu duplikat. Nah, di sini ya kita bisa menyebar jala, bisa menyebar keranjang. Ketika ini sudah berhasil nih, dari kelima ini sudah berhasil ya, dari 1 sampai 5 ini sudah berhasil. Misalkan toko kita ini sudah jadi nih, udah ngomset, misalkan di sini udah ngomset ya, udah ngomset 1 bulannya 10 juta. Maka kita bisa menyebar jala lagi, menyebar keranjang, biar omset kita ini, omset yang 10 juta bisa jadi 50 juta gitu ya. Caranya gimana? Caranya yaitu kita misalkan kita jualannya di Shopee nih. Jualannya di Shopee. Kita bisa sebar jala di Tokopedia. Oke. Jadi teman-teman nanti caranya teman-teman bisa buat akun baru, buat toko baru ya di Tokopedia. Jadi ketika toko Shopee teman-teman ini sudah jalan, udah ngomset, maka langkah selanjutnya teman-teman fokus menyebar jala lagi. Misalkan di Tokopedia ya. Jadi teman-teman caranya ini caranya sama aja. Misalkan dari Shopee-nya ini teman-teman sudah paham, polanya sudah dapat, maka kita duplikat ke marketplace lain, maka ini sangat mudah sekali. Jadi kita harus buat di Tokopedia nih. Kita kembangin lagi ya dari 1 sampai 5 ini, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kita bangun lagi dari awal. Tapi kita dasarnya udah jadi ya, udah paham, udah mengerti. Maka Tokopedia ini lambat laun pasti ada omset juga. Pasti ngomset juga ya di sini. Jadi ketika ini sudah jadi 2, misalkan ini sudah omset ya, misalkan 5 juta. Gak usah banyak-banyak teman-teman. Misalkan 1 bulannya 5 juta. Yang di Shopee ini 10 juta ya. Maka kita sudah ada 15 juta nih dari 2 keranjang marketplace. Kalau kita mau kembangin lagi, mau omset yang lebih gede lagi, kita bisa coba jualan di Lazada. Oke ya. Ini yang misalkan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga di Lazada. Jadi kita bangun lagi tokonya.
Kita nggak perlu riset lagi ya. Misalkan dari segi judul itu bisa kita pakai yang dari Shopee atau yang dari Tokopedia. Kita tinggal upload di sini. Kontennya sama, deskripsinya sama, fotonya bisa juga sama, brandingannya. Maka kita ini biasa kita pasti ada omset di sini. Misalkan 3 juta di bulan bulan awal misalkan ya. Maka dari segi ini, dari 3 MP ini, maka totalnya 18 juta teman-teman. Jadi sangat gampang sekali ya kalau toko kita ini sudah jalan di awal. Jadi teman-teman nanti untuk langkah scale up-nya bisa dengan cara menyebar jala. Apalagi teman-teman bisa menguasai semua marketplace, misalkan dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli atau Bukalapak atau JDID, itu bebas, bisa. Jadi teman-teman langkah awalnya harus paham polanya dulu. Misalkan teman-teman mau jualan di Shopee, teman-teman fokus di Shopee sampai ngomset ya. Sampai ngomset, sampai profit. Kalau udah, maka kita duplikat ke marketplace lain. Oke. Itu ya caranya teman-teman. Kalau teman-teman bingung caranya dari awal, teman-teman bisa tonton yang ada di YouTube saya ya. Video saya ada nih cara membangun toko di Shopee sampai iklan, sampai evaluasi. Oke ya teman-teman. Jadi di sini ya, ini salah satu toko saya ya. Ini ya teman-teman. Jadi ketika sudah ngomset ya. Oke, di sini. Ketika sudah ngomset, misalkan 1 bulan di sini udah 80 juta ya. 80 juta dari Shopee aja. Ini dari Tokopedia-nya aja. Maka sudah sekitar 100 jutaan ya. Jadi teman-teman tinggal memetik hasilnya nanti. Memetik hasilnya ya. Ketika toko ini sudah jalan, jadi ini bisa jadi investasi ya. Ini goalnya nanti investasi teman-teman. Oke ya, investasi. Bisa kita turunkan nanti ke anak cucu kita. Atau ke delegasikan nanti ya. Misalkan kita sudah sudah berhasil nih jualan di marketplace, kita bisa kuasai semua marketplace, kita bisa bangun toko lagi, kita bisa hire karyawan. Jadi ini sangat powerful sekali ya. Jadi teman-teman yang masih bingung, yang masih belum ngomset, teman-teman pantengin terus video-video saya, diulang-ulang. Biasanya kalau cuma lihat satu video biasanya kurang jelas ya, kurang paham. Diulang-ulang teman-teman. Kalau masih bingung bisa konsultasi di grup WA yang ada di deskripsi. Oke, jadi teman-teman nanti untuk tahun 2024 kita harus lebih giat lagi, lebih bersaing lagi ya, lebih kompetitif lagi. Caranya apa? Caranya itu dengan belajar terus teman-teman. Jadi semoga ya teman-teman nanti bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di YouTube saya, dan juga teman-teman bisa tokonya ngomset dan juga profit. Oke ya teman-teman, semoga ini video bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga jualan teman-teman makin hari makin bertambah, apalagi nanti akhir tahun depan ya bisa lebih gacor lagi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.